Bab 330. Apakah kamu tidak pernah curiga atas kejadian yang kamu alami selama ini? Mengingat kembali yang terjadi sebelumnya. Mengapa Claire mengikutinya untuk naik ke atas mobil? Dia masih ada Gita, bahkan jika dia ingin pergi, dia harusnya pergi ke rumah Gita, bukan ke rumah Han ini. Karena masih ada urusan di perusahaan, dan ada beberapa hal yang harus ditangani oleh Tuan Andri Han. Dia akan kembali sekitar 1 jam lagi. Nona Claire beristirahatlah dulu. Tidak, aku harus pergi. Claire berdiri. Sekarang Sally Han tidak ada di rumah, dia dan Sally Han bukan lagi teman baik. Dia akan sangat tidak nyaman jika tinggal di sini lebih lama. Setelah selesai berbicara, Claire membungkuk ke arah Siskasu. Terima kasih, tolong wakili aku untuk mengucapkan terima kasih pada Tuan Andri Han. Aku akan pergi dulu. Temanku mungkin masih menungguku. Melihatnya seperti ini, Siskasu tersenyum tipis. Apakah kamu yakin benar-benar ingin pergi? Nona Claire, Tuan Andri Han mungkin ingin mengatakan sesuatu kepadamu. Setelah mendengarnya, Claire terdiam, mengatakan sesuatu. Ya, beberapa kata yang sangat penting. Siskasu mau tidak mau harus mengatakannya sekarang. Apakah ini terlalu cepat? Siapa sangka kalau Andri Han tiba-tiba memiliki urusan penting. Awalnya dia ingin menunggu sampai suasana hati Siskasu membaik. Kata-kata penting. Claire menunduk untuk berpikir sejenak, lalu mengangkat kepalanya seolah memahami sesuatu. Aku seharusnya sudah tahu apa yang ingin kalian katakan. Siskasu sedikit terkejut. Nona benar-benar tahu apa yang akan mereka katakan. Ekspresi Claire acuh tak acuh, meskipun Sally Han dan aku sudah seperti kakak adik sebelumnya, tapi hubungan kita sekarang sudah rusak, dan di masa depan. Rusak. Siskasu terkejut. Yah, kenapa tiba-tiba rusak? Apa yang terjadi pada kalian? Setelah mendengar hal itu, Claire mengangkat kepalanya dengan cepat dan menatapnya dengan kaget. Apakah mereka juga menemukan sesuatu? Jadi ini yang ingin dibicarakan Andri Han dan datang mengunjunginya. Tanpa memikirkannya saja, Claire bisa menebak bahwa Andri Han akan berada di pihak Sally Han. Bahkan jika Sally Han melakukan sesuatu yang salah, mereka adalah keluarga. Apakah Andri Han ingin mencoba membujuknya? Memikirkan hal ini, Claire menggigit bibir bawahnya dengan keras. Terima kasih banyak untuk hari ini, karena telah membawaku pulang dan menghiburku, tetapi aku rasa tidak banyak hal yang ingin ku katakan. Aku tidak akan mundur dalam masalah ini. Siskasu sedikit bingung, dia mengira Claire telah menemukan rahasia pengalaman hidupnya. Tapi sekarang dia mendengar bahwa sepertinya ada sesuatu yang lain. Mungkinkah selain masalah pengalaman hidup, Claire dan Sally Han memiliki konflik lain yang lebih besar? Apa yang menyebabkan putusnya persahabatan mereka? Aku tidak tahu. Bolehkah aku bertanya, Nona persahabatan kalian putus karena apa? Mendengar itu, Claire terkejut. Dia memandangnya dengan cara tidak percaya. Kamu tidak tahu? Nona bagaimana aku bisa mengetahui hal ini? Lalu kamu baru saja mengatakan bahwa Tuan Han ingin mengatakan sesuatu pada aku. Aku pikir Nona mungkin salah paham. Apa yang dikatakan Tuan Han kepada Nona mungkin tidak sama dengan yang dipikirkan Nona Tapi pada dasarnya itu tentang Sally Han dan dirimu. Mendengar ini, Claire bingung. Itu didasarkan tentang dirinya dan Sally Han, tapi bukan tentang apa yang dia pikirkan. Apa itu? Claire tidak bisa memikirkannya, tapi sepertinya dia tidak terlalu ingin tahu. Bagaimanapun, tidak mungkin baginya untuk bersikap baik dengan Sally Han di masa depan. Memikirkan hal ini, Claire berkata lagi, lupakan saja, tidak peduli apapun itu, aku tidak tertarik lagi. Sekretaris Su, terima kasih banyak untuk hari ini, tetapi aku harus pergi.
Setelah selesai berbicara, Claire Sen benar-benar berencana untuk pergi. Siskasu melihat bahwa dia hendak pergi, dan menjadi sedikit khawatir. Lagi pula apakah dia akan datang kali? Jadi Siskasu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Nona Sen, kamu sudah lama berada di rumah Sen, apakah kamu tidak pernah curiga?" Satu kata itu berhasil membuat Claire Sen terdiam. Dia melihat kembali ke arah Siskasu. "Sekretaris Su, apa maksudmu?" Merasa kalau dia telah berhasil menarik perhatiannya dengan perkataan barusan, dan Siskasu langsung berkata, "Selama bertahun-tahun kamu hidup di keluarga Sen, kamu tidak pernah menerima kasih sayang, ibumu selalu menyayangimu adikmu saja, dan kamu harus memainkan peran sebagai kakak perempuan. Bahkan orang yang tidak ingin dinikahi oleh adikmu, ibumu malah memintamu untuk menikah atas namanya. Bukankah perlakuan tidak adil ini membuatmu ragu?" Claire Sen. Bukannya dia tidak pernah bertanya-tanya apakah dia anak kandung ibunya. Setelah ibunya melakukan hal seperti itu, dia bertanya lagi kepada ibunya, tapi pada saat itu, wajah ibunya berubah dan malah memarahinya. Tapi dia hanya berpikir saja, dia tidak menyelidiki masalah ini dengan serius. Lagi pula, dia juga dibesarkan oleh orang tuanya sejak dia masih kecil. Meskipun perlakuannya terkadang tidak adil, tetapi mereka juga memberi kehangatan keluarga, dan dia adalah kakak perempuan. Jadi dia harus menjaga adiknya. Tentu saja, dia juga berpikir berkali-kali, jika dia tidak menjadi kakak dan menjadi adik, ibunya pasti akan menyuruh Caroline Sen memperlakukan dirinya seperti yang dia lakukan pada Caroline Sen. Setelah memikirkannya, Claire Sen merasa jauh lebih baik. Jadi dia tidak pernah berpikir jauh tentang masalah ini. Sekarang karena Siskasu mengatakannya, dia tiba-tiba menyadari bahwa segalanya mungkin lebih menakutkan daripada yang dia pikirkan. "Nona Claire Sen, apakah kamu tidak benar-benar memikirkannya? Mungkin kamu sama sekali bukan putri kandung keluarga Sen." Langkah Claire Sen terhenti, dan tubuhnya mundur 2 langkah tak terkendali. Ada meja di sebelahnya, dan punggungnya bersandar di sana. Setelah melihat ini, Siskasu tidak bisa menahan diri untuk tidak berjalan dan menariknya. "Kemarilah dan duduk di sini, mungkin ada banyak hal yang harus dibicarakan." Claire Sen berjalan maju bersamanya seperti boneka. Setelah duduk, Claire Sen tiba-tiba teringat kata-kata aneh yang dikatakan Andri Han kepadanya setelah Zuyun dan Paman Jin berada di ruang makan belum lama ini. Dia bilang dia sedang mencari seseorang, tapi dia tidak pernah menemukannya. Dia juga menunjukkan foto bayi dan tombol pengaman angan-angan. Selain banyak keraguan-raguan yang kemudian dia hentikan, Claire Sen selalu merasakan sesuatu. "Mes Sen baik-baik saja. Masalah ini sangat penting. Awalnya, aku ingin menunggu Tuan Andri Han memberitahumu secara pribadi. Bagaimanapun juga, Nona Claire Sen dan dia adalah keluarga, dan masalah ini lebih tepat jika dia yang mengatakannya." Keluarga. Mendengar kata ini, Claire Sen mengangkat kepalanya dengan cepat. Apakah dia dan Andri Han adalah keluarga? Tapi Nona Claire Sen bersikeras untuk pergi. "Jadi aku tidak punya pilihan selain memberitahumu, dan tidak bisa menunggu sampai waktunya Andri Han yang mengatakannya padamu." "Nona Claire Sen, aku akan langsung mengatakannya. Kamu bukan berasal dari keluarga Sen, kamu adalah putri yang dilahirkan oleh Nyonya Han 20 tahun yang lalu." Bersambung.